Shalom, selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan yang pada saat ini berkumpul di rumah kita masing-masing. Sudah hampir 1 bulan kita tidak bertemu di gereja, tetapi dalam iman kita berjumpa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita akan lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami, yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui firman-Mu, sehingga melalui firman Tuhan kami dikuatkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati juga setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 31. Tapi kita hanya membaca ayat 19 sampai ayat yang ke-23, dan selanjutnya nanti bisa kita membaca secara pribadi. Baik Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, tema kita pada siang hari ini adalah percaya berarti melihat. Percaya berarti melihat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasihi, semua orang yang dicatat di dalam 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, adalah orang-orang yang pernah melihat Yesus. Mereka telah melihat Yesus, namun tidak percaya kepada Yesus. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang telah bersama-sama dengan Yesus, tetapi Yudas juga tidak percaya. Walaupun hampir 3,5 tahun mereka bersama-sama, dia bersama-sama dengan Yesus, dia makan bersama-sama dengan Yesus, dia mengusir setan demi nama Yesus, dia mengenal Yesus dengan baik dan sangat dekat dengan Yesus. Bahkan Yesus menyebut Yudas adalah sahabat, tetapi Yudas tidak percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak. Murid-murid yang lain juga tidak terlampau baik. Mereka juga tidak percaya kepada Yesus. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan dia mengatakan tidak akan percaya kalau Yesus telah
bangkit sebelum dia meletakkan jarinya kepada bekas paku yang di tangan Yesus dan juga meraba lambungnya yang ditombak oleh tentara Romawi. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sudah cukup lama Thomas bersama-sama dengan Yesus. Demikian juga dengan Pilatus dan juga orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan daripada Yesus, walaupun mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di dunia ini. Bapak, Ibu dan saudara sekalian Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, yaitu dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 31, ada dua hal yang mau kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa melihat belum berarti percaya. Melihat belum berarti percaya, itu ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Dan yang kedua adalah percaya berarti melihat, itu di ayat 24 sampai ayat 31. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah melihat belum percaya di ayat yang ke-19 sampai ayat 23. Setelah Maria Magdalena, Yohanes, Simon Petrus melihat kubur Yesus telah kosong, mereka belum percaya kepada Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Demikian juga dengan para tentara Romawi dan juga orang-orang Farisi serta orang-orang Yahudi, bahkan pemimpin-pemimpin agama. Mereka tidak yakin dan mereka tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan mereka mencurigai bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayat Yesus. Murid-murid mendengar bahwa siapa yang mencuri mayat Yesus itu akan dihukum berat. Dan inilah yang membuat murid-murid ketakutan, sehingga mereka mengurung diri di rumah atau di sinagog oleh karena ketakutan mereka kepada tentara Romawi dan juga kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Maria Magdalena dan Simon Petrus dan juga Yohanes yang paling dicurigai karena mereka pagi-pagi benar atau orang masih tidur, mereka sudah pergi ke kuburan Yesus, dan merekalah yang paling dicurigai oleh tentara Romawi atau orang-orang Yahudi. Walaupun Maria Magdalena dan juga Simon Petrus dan juga Yohanes mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada mereka, tetapi tentara Romawi dan juga orang-orang Yahudi, mereka tetap tidak percaya. Ketika murid-murid berkumpul di suatu rumah atau di sinagog dan semua pintu terkunci, jendela juga terkunci, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, atau dikatakan Elene. Yesus juga menunjukkan tangannya yang bekas kena paku dan juga menunjukkan lambungnya yang bekas tombak daripada tentara Romawi. Dan melihat itu, murid-murid bersukacita dan percaya kepada Yesus bahwa Dia telah bangkit. Selain itu juga dengan dihembusi Yesus mereka dengan Roh Kudus, itu jugalah yang menolong mereka mempercayai dan meyakini bahwa Yesus telah bangkit, dan akhirnya mereka percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yaitu ayat yang selanjutnya, yaitu percaya berarti melihat. Percaya berarti melihat di ayat yang
ke selanjutnya. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, Thomas salah seorang murid Tuhan Yesus yang tidak hadir pada waktu Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid ketika mereka berkumpul di satu rumah atau di sinagog, yaitu pertemuan yang pertama. Thomas tidak ada di situ. Walaupun teman-teman si Thomas atau murid yang lain sudah menceritakan kepada Thomas bahwa Yesus telah bangkit, tetapi Thomas tetap tidak percaya. Sebelum dia melihat, bahkan si Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke bekas lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian mereka kembali berkumpul di suatu rumah atau sinagog dengan semua lengkap murid-murid, dan Tuhan Yesus tidak terkecuali, dia datang, bahkan Thomas pun ada di situ. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, ketika mereka berkumpul, semua pintu ditutup, semua jendela ditutup, tiba-tiba Yesus muncul. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka, dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Semua murid-murid terkejut. Thomas sendiri pun terkejut. Yesus hadir bukan dari pintu, tetapi dengan kuasa keilahiannya. Dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan mengatakan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid terkejut, dan juga Thomas sendiri. Yesus menentang Thomas supaya tangannya dicucukkan ke bekas paku dan ke lambung Yesus, dan akhirnya Thomas mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan Yesus, dan juga meraba bekas tombak yang di lambung Yesus. Dan akhirnya Thomas menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, apa yang mau kita renungkan, apa yang menjadi aplikasi yang akan kita lakukan dalam firman Tuhan ini? Yang pertama adalah bahwa banyak orang Yahudi yang menyaksikan Yesus ketika dia berada di dunia ini. Demikian juga dengan murid-murid ketika mereka sudah bersama-sama kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, juga masih belum percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah menghembusi mereka dengan Roh Kudus supaya murid-murid dapat mengerti dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, demikian juga dengan kita. Sudah banyak bukti-bukti yang kita lihat, dan sudah banyak kita membaca firman Tuhan bahwa Yesus telah bangkit. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, marilah kita percaya, marilah kita yakin, dan Roh Kudus sudah berada dalam hidup kita yang meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus benar-benar dia sudah bangkit, bahwa Yesus Kristus benar-benar hidup sampai saat ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, yakinlah bahwa pada saat ini Yesus Kristus masih hidup dan terus-menerus menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah melalui kebangkitan Yesus dan damai sejahtera yang ditinggalkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, membuat kita betul-betul bersukacita bahwa kehadiran Yesus dalam hidup kita sudah nyata dan betul-betul kita rasakan dan nikmati dalam kehidupan kita
hari lepas hari. Kita tetap percaya kepadanya walaupun kita tidak melihat secara fisik, karena Roh Kuduslah yang menolong kita dan memampukan kita untuk tetap setia dan percaya kepadanya. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan akan memberikan kesabaran kepada kita untuk tetap setia menanti pertolongan Tuhan, yaitu kita lepas dari persoalan yang kita hadapi, yaitu virus corona. Yakinlah Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, melalui kebangkitan Yesus kita akan menang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepada-Mu, karena Engkau telah meninggalkan, telah memberikan kepada kami damai sejahtera. Itulah yang kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Itulah yang menguatkan kami, sehingga setiap ada persoalan, setiap ada masalah, kami dikuatkan oleh Tuhan. Karena Engkau pada saat ini, Engkau hidup, Engkau bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Kami berdoa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini berada di rumah. Bapa, berkatilah jemaat-Mu GMI Glory Menteng 7 satu persatu. Engkau juga memberkati jemaat-Mu di GMI Bandar Setia, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka berkat dengan cara Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan yang terus menerus menolong seluruh jemaat, baik di GMI Glory Menteng 7 dan juga jemaat yang ada di Bandar Setia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang melindungi kami, supaya kami terlepas dari virus corona, sehingga kami dapat terus menerus mengalami kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan kerinduan kami yang kami serahkan dalam tangan pengasihan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mana kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.